Sarda, kok Kak Astrid perhatiin dari jauh? Kamu senyum-senyum sendiri sih dari tadi. Iya nih, ada yang baru ya? Oh, aku tahu ini. Topinya pasti baru ini. Enggak. Celananya. Oh, habis potong rambut ya? Oh, potong gigi. Kok diem aja ya dari tadi ya? Berarti bukan semua nih. Kasih tahu dong Kak Sarda, kenapa kamu dari tadi senyum-senyum sendiri? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Oh, tuh Kak Astrid, Oh, Kak gitu. Nathan. Kak Sarda bergirang karena anak Tuhan. Iya, sama ada satu lagi Kak Astrid. Apa itu? Aku gembira banget karena matahari bersinar terang gitu. Yuk adik-adik kita cek di rumah masing-masing ya. Apakah mataharinya bersinar terang atau enggak? Buka pintunya. Buka jendelanya. Kita hitung Kita sama-sama hitung ya. ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, gimana di rumah adik-adik? Mataharinya bersinar terang enggak? Pasti bersinar terang. Tapi kalau mataharinya tidak bersinar terang, wajah adik-adik harus bersinar terang kayak wajahnya Kak Sarda ya. Iya, pasti Kak Astrid. Kita mau nyanyi nih Kak Astrid. Yuk Nyanyi kita lagu. bangkit berdiri yuk Kak Sarda Iya. yuk. Kita nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Tapi aku duduk ya. Oke, Kak Nathan. Oke. Oke, siap ya adik-adik? Kita ikutin gerakannya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajar kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajar kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Yeay, senang banget Kak Astrid bisa nyanyi. Aku senang banget. Kita nyanyi lagi kan nanti Mbak Astrid? Iya, tapi kita doa dulu ya Kak Sarda ya. Iya. Oke adik-adik di rumah kita, sebelum memulai sekolah minggu online, mari kita berdoa. Kak Sarda akan memimpin doanya. Adik-adik ikutin ya. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Tuhan, kami sudah siap untuk sekolah minggu online. Mari Tuhan memberkati kami agar kami dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Mbak Astrid, Ada apa Kak Sarda? gak apa-apa. Ih. Kak Sarda, Iya Mbak, ada apa? nggak apa-apa. Kak Sarda. Astrid. Ya kan Nathan? Jadi nggak apa-apa loh ya. Enggak lah, masa nggak apa-apa juga. Terus apa dong? Kan ini waktunya kita buat nyapa adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Oke, kita akan sapa adik-adik di rumah. Yang pertama ada Fedora. Halo Fedora. Halo. Kemudian ada Marla dan Eva. Halo. Kemudian ada Andro. Halo Andro. Ada Gaby dan Kayla. Halo. Lalu ada Orin dan Sima. Hai.
terus ada Jean. Jean. Ada Lexio, Vano dan Tiara. Halo. Lalu ada Selo, halo. Halo. Lalu ada Kalea dan Tata. Hai. Ada Ruth, ada Mima. Halo. Terus ada tetanggaku nih, ada Asal dan Ara. Halo. Itu ada Alfon. Hai. Alfon. Ada Nunsi. Hai. Ada Mia. Halo, Mia. Ada Nindi sama Tian. Hai. Ada Abim. Hai. Halo Abim. Dan yang terakhir ada Kian dan Theodora. Halo. Ih, senangnya Kak Astrid dan Nathan. Tapi kita sapa Mama Papa yuk. Oh iya. Halo. Halo, Halo, Papa. Mama, Halo, Papa. Papa. Kakek neneknya juga nggak? Halo, Halo kakek, kakek nenek. Dan semuanya, halo. Ih, senang banget Iya, Kak Astrid. temennya banyak Iya, ternyata ya. senang banget. Kalau teman banyak itu pasti kita bisa saling mendukung nggak sih? Iya, saling menyayangi juga Kak Iya. Astrid. Iya, kita bisa saling ketemu. Boleh nggak sih ketemu? Online dulu Secara ya. Online dulu online, ya. iya, secara online bisa. Ih, jadi ingat lagu yang mendukung itu. Oh, lagu mentega dan roti kan? Oh iya, yang saling mendukung kan Kak Astrid? Iya. Yuk. Oh iya. Yuk. Ayo Kak Nathan. Tapi aku duduk dulu. Oh iya, oke. Ya siap. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri lagi. Kita mau Oke. nyanyi lagu. Mentega dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Yeay. Kak, Iya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada di rumah pasti udah siap dengan Alkitabnya masing-masing. Kita siap dengerin cerita ya. Ya, betul Kak Astrid. Yang memimpin firman Tuhan hari ini adalah Bu Kristi. Di sini, Bu. Oh, ya ampun. Lewat, Bu. Kelewatan tadi. Selamat pagi Kak Sarda, Kak Astrid, Kak Nathan. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu ini. Tadi Bu Kristi asik baca, jadi kelewatan. Suka baca buku, Bu Kristi ini bukunya. Buku apa tuh, itu, Bu? Mau tahu? Iya. Pengen dengar ceritanya? Bu Kristi memang mau ceritakan. Oh, Bu Kristi. Mau? Ya mau dong, Bu. Ya, jadi sebelum nanti kita baca Alkitab, kita dengar cerita dulu ya. Oh iya. Ya. Bu Kristi ngomong-ngomong mau ditemenin atau kami di sini aja nih? Mau ditemenin atau kita di sini aja? Ditemenin di sini. Oh ya. Kan mau dengerin cerita. Oke, Bu. Tapi sambil duduk aja ya. Oh, iya, Kalau sambil berdiri capek. Oke. Yuk. Ya.
Oke, sudah siap? Sudah, Bu. Anak-anak sudah siap? Jadi hari ini Bu Kristi mau bacakan cerita dari buku Si Babi Ungu. Babi kok ungu ya? Yang ngarang ini namanya Enid Blyton. Ditulisnya tahun 1950. Wah, kapan itu? Berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun yang lalu tuh? 100 tahun ya, Bu? Belum. Berapa ini? 7. 70. Oh, 70 tahun yang lalu. Ada yang umurnya 70 tahun di rumah? Kayak eyangku. Wih, kayak eyang ya. Berarti 70 tahun yang lalu ini dikarang, sekarang dibikin bahasa Indonesia, sampai sekarang masih bisa dibaca. Keren kan? Jadi yang suka nulis cerita itu bisa sampai besok bisa dibaca sama orang. Nah, sekarang Bu Kristi bacakan cerita yang judulnya Si Babi Ungu. Jenny dan Will disuruh ibu, tetapi mereka enggan melakukannya. Aku tak suka pada Nyonya Lam, ujar Jenny. Kacamatanya tebal dan tangannya benjol-benjol. Seharusnya kita merasa kasihan kepadanya, sahut ibu. Sebab tangannya tidak bagus dan ia harus memakai kacamata yang tebal. Tanpa kacamatanya, Nyonya Lam tak bisa melihat. Tapi wajahnya mengerikan, Bu. Kelihatannya ia selalu marah, tambah Will. Sebenarnya tidak, kata ibu. Nyonya Lam terlalu banyak berpikir dan hidupnya sangat berat. Kalian tak perlu takut padanya. Pergilah ke rumahnya mengantarkan mantel tuaku ini. Aku berjanji hendak memberinya baju bekas. Mantel bekas itu dimasukkan ke dalam kotak dan dibungkus rapi. Kemudian Jenny dan Will pun segera berangkat ke rumah Nyonya Lam. Sesampai di gubuk mungil yang ditinggali Nyonya Lam, mereka mengetuk pintu. Tetapi tak seorang pun keluar membukakan pintu. Pada saat itu Nyonya Lam sedang berada di halaman belakang rumahnya menjemur cucian. Tetapi Jenny dan Will tak mengetahui hal ini. Oh, dia sedang pergi rupanya. Berarti kita harus kembali lagi ke sini, Jenny berkata. Tak perlu, kita masuk saja dan bungkusan ini kita letakkan di dalam, usul Will. Dengan begitu kita tidak perlu bertemu dengan Nyonya Lam. Aku tetap menganggapnya pemarah meskipun kata ibu tidak. Pintunya tidak dikunci. Dengan mudah Jenny dan Will membukanya. Keduanya masuk ke dapurnya yang mungil namun apik. Perapiannya menyala hangat dan di atas meja terletak sebuah vas berisi bunga. Di situ terdapat pula sebuah jam kuku kuno yang sangat nyaring bunyi detiknya. Lihatlah babi ungu di atas perapian itu, ujar Will sambil menunjuk pada sebuah babi-babian yang terbuat dari porselen berwarna ungu. Jelek benar rupanya. Aku tak mengerti bagaimana Nyonya Lam tahan melihat babi sejelek itu setiap hari. Ini tabungan, kata Jenny. Bukan, bantah Will. Lihatlah, ini lubang untuk memasukkan uangnya. Dan di bawahnya ada semacam pintu berkunci untuk membukanya. Kata Jenny pula sambil mengambil si babi ungu dari tempatnya. Tiba-tiba saja jam kukuknya berbunyi kikuk 4 kali. Suaranya sangat kencang dan membuat Jenny terlompat kaget. Babi ungu yang dipegangnya jatuh. Prang! Babi ungu itu pecah ke lantai menjadi beratus-ratus kepingan. Jenny dan Will memandangnya kebingungan. Uang logam di dalamnya menggelinding kemana-mana. Cepat, bisik Will sambil menyambar lengan Jenny. Ayo kita pergi sebelum Nyonya Lam datang, cepat. Jenny dan Will keluar dan berlari ke jalan.
Mereka sangat ketakutan. Nyonya Lam pasti marah sekali jika mengetahui babi ungunya pecah. Siapa tahu Nyonya Lam sangat menyayangi babi itu dan bangga memilikinya. Will berkata, mudah-mudahan saja ia tidak terlalu marah. Will, ujar Jenny tiba-tiba sambil berhenti berjalan. Will, kita melarikan diri karena takut dimarahi bukan? Tak ingatkah kau, kata ibu, kita tak boleh melarikan diri dari hasil perbuatan kita. Katanya itu pengecut. Pengecutkah kita ini, Will? Will berpikir sejenak. Kau benar, Jenny. Tetapi aku takut menghadapinya. Aku juga takut, kata Jenny. Tapi aku tak mau diriku disebut pengecut. Aku akan kembali. Kau tak perlu ikut kalau kau tak mau. Toh bukan kau yang memecahkannya, aku yang bersalah. Masa aku tak mau mengantarkanmu, Jenny? Ujar Will. Will sangat menyayangi Jenny. Oh, mudah-mudahan saja Nyonya Lam tidak marah. Mereka berjalan kembali ke gubuk Nyonya Lam. Kaki mereka gemetar ketika mengetuk pintunya. Tak lama kemudian Nyonya Lam keluar. Katanya sambil mengamati kedua anak itu lewat kacamatanya yang tebal. Kaliankah yang datang membawakan mantel bagus ini tadi? Benar Nyonya Lam, jawab Will. Kemudian dengan terbata-bata ia berkata, saya minta maaf, kami tak sengaja memecahkan celengan Nyonya. Jam kukuknya tiba-tiba saja berbunyi dan saya kaget sekali sampai celengan itu jatuh dari tangan saya, tambah Jenny. Apakah Anda sangat menyayanginya, Nyonya Lam? Kalau memang begitu, saya akan menggantinya. Mungkin tabungan saya cukup untuk membeli celengan seperti yang saya pecahkan itu. Oh, aku malah senang sekali celengan itu pecah, Nak. Nyonya Lam berkata sambil tertawa. Bertahun-tahun sudah aku merasa bosan dan benci melihat benda jelek berwarna ungu itu. Jenny dan Will terkejut. Kalau begitu mengapa Nyonya menyimpannya terus? Tanya Will. Itu pemberian kakak iparku, jawab Nyonya Lam. Dulunya babi itu kupakai sebagai tabungan, tapi lalu kuncinya hilang hingga aku tak bisa mengambil isinya. Aku tak sampai hati memecahkan celengan itu, sebab kalau kakak iparku tahu, ia pasti sakit hati dan marah. Kakak iparku pemarah, aku tak mau dimarahinya. Itulah sebabnya sudah bertahun-tahun lamanya babi ungu itu kubiarkan tanpa guna. Malah uangku yang di dalamnya tak bisa kupakai. Jadi Anda justru merasa senang celengan itu pecah, seru Jenny gembira. Begitulah, sahut Nyonya Lam. Aku harus berterima kasih kepadamu karena telah memecahkannya. Nah, sekarang tolong punguti uangku yang tercecer di lantai. Mataku sudah kurang awas. Dan lagi ada yang sedang kubakar dalam oven. Aku mesti cepat-cepat mengangkatnya supaya tidak gosong. Jenny dan Will memunguti uang yang tercecer di lantai. Cukup banyak juga jumlahnya. Nyonya Lam senang sekali melihatnya. Oh, aku kaya, katanya. Dan sekarang aku tak perlu lagi duduk memandangi babi jelek itu. Wah. Kami permisi pulang, Nyonya Lam, ujar Will. Pulang? Jangan terburu-buru begitu, cegah Nyonya Lam. Minumlah dulu.
Aku masih punya sekaleng selai arbe, kue coklat panas yang baru saja keluar dari oven, dan biskuit yang sengaja ku simpan untuk menjamu tamuku. Maka duduklah Jenny dan Will di kursi makan Nyonya Lam. Bersama-sama dengan perempuan tua itu, mereka menikmati hidangan sore yang lezat. Setelah itu mereka membantu Nyonya Lam mencuci cangkir dan piring. "Alangkah manisnya kalian," ujar Nyonya Lam sambil memandang hangat lewat kacamatanya yang tebal. "Nah, sekarang pergilah ke kebun, petiklah bunga untuk ibu kalian. Sesudah itu kembalilah ke sini, aku punya hadiah kecil buat kalian." Jenny dan Will berlari ke halaman memetik bunga. Lalu mereka masuk kembali ke gubuk Nyonya Lam. Nyonya Lam sudah menunggu, siap dengan hadiah yang akan diberikannya kepada Jenny dan Will. Jenny diberinya sekotak manik-manik kaca yang berwarna-warni. Bila dironce, tentu manik-manik itu akan menjadi kalung yang indah. Will mendapat sebuah mainan anjing hutan kecil terbuat dari kayu. Kedua anak itu merasa senang menerima hadiah Nyonya Lam. "Oh, terima kasih," mereka berkata. Lalu Jenny menambahkan, "Sebetulnya kami tadi bersikap pengecut Nyonya Lam. Kami lari setelah memecahkan celengan Nyonya, takut mempertanggungjawabkan perbuatan kami." "Ah, tapi toh kalian kembali," komentar Nyonya Lam. "Buatku yang penting adalah kalian datang kembali dan berani minta maaf. Aku bangga kalian bersikap begitu. Jarang ada anak yang berani datang mengakui kesalahannya dan meminta maaf, tapi kalian lain." Jenny dan Will berpamitan lalu pulang. "Oh Jenny, untung kita tidak bersikap pengecut," ujar Will. "Alangkah malunya kalau kita dikatakan pengecut. Dan lagi," tambah Jenny, "kita takkan tahu bahwa Nyonya Lam sebenarnya manis dan baik hati. Bahwa sebenarnya ia tidak menyukai babi ungu itu dan sangat girang babinya pecah hingga uangnya bisa dipakai. Setelah mengenalnya, kurasa kita akan sering ke sana menjenguknya," lanjut Will. "Jenny, ibu tak pernah salah bukan? Memang kita tak boleh melarikan diri dari akibat perbuatan kita." Selesai. Sudah. Lain kali lah, masa lagi-lagi habis nanti dibaca. Tapi keren ya ceritanya tadi. Ada Jenny, ada Will. Mereka sudah, Nyonya Lam kan, ketemu Nyonya Lam. Mereka sudah mau melarikan diri tuh Jenny sama Will. Takut. Mereka udah masuk tanpa izin. Mecahin celengan. Takut. Mereka sudah pergi. Tapi ternyata mereka kembali. Mereka yang tadinya mau melarikan diri, tidak bertanggung jawab, akhirnya kembali. Berani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berani melakukan hal yang benar. Akibatnya apa? Ketika mereka melakukan hal yang benar, mereka berbahagia. Ya senang kan tadi? Sudah dapat selai arbe, biskuit, kue coklat, hadiah lagi, bunga untuk ibunya lagi. Coba kalau mereka tadi jadi melarikan diri, sampai rumah mereka malu, deg-degan, takut, mikirnya aduh gimana ya gitu ya. Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak benar. Ketika melakukan yang benar mereka bahagia. Jadi melakukan kebenaran itu membahagiakan. Nah, kalau buku ini tadi ditulis 70 tahun yang lalu, ada buku yang sudah ditulis jauh lebih lama lagi. 2000 tahun. Apa itu Bu Kristi?
2000 tahun yang lalu. Ada yang tahu kakak-kakak? Anak-anak tahu? Tahu. Apa kak? Alkitab. Yeay! Alkitab yang ditulis 2000 tahun yang lalu sudah bicara hal yang sama. Melakukan hal yang benar itu membahagiakan. Coba kakak, anak-anak dan kakak-kakak juga buka Alkitabnya. 1 Petrus. Perjanjian lama atau baru ya, Bu? Baru dong. 1 Petrus. Sudah ketemu? Sudah. Ya. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14. 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14. Bu Kristi bacakan lagi ya. Walaupun habis baca panjang masih kuat ini. 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ya, ini kakak-kakak dan juga anak-anak di rumah, kata-kata Tuhan melalui surat 1 Petrus. Kalau kita berbuat yang benar, kita berbahagia. Mungkin menderita, nggak enak. Will sama Jenny tadi juga nggak enak kan rasanya, mau bilang, mau minta maaf, itu takut. Gimana ya, rasanya jadi nggak enak. Tapi setelah melakukannya jadi berbahagia. Nah, ini pelajaran buat kita. Kita mencontoh apa yang dikatakan Alkitab. Kita mencontoh pengalamannya Jenny sama Will supaya melakukan yang benar. Apa contohnya? Kalau berbuat salah, segera minta maaf. Kalau melakukan hal yang tidak benar atau sesuatu apapun harus siap bertanggung jawab ya. Kalau mecahin gelas misalnya, hati-hati tetap dibersihkan. Kalau numpahin air, pelan-pelan hati-hati dipel, jangan malah melarikan diri. Ya, melakukan yang benar, termasuk ketika sekarang yang benar. Tadi kan Kak Nathan juga bilang belum bisa ketemu gitu ya, nanya udah bisa ketemu belum? Belum bisa, kita belum bisa ketemu. Nggak enak ya melakukan yang benar di rumah terus, bosen. Tapi itu bisa membuat kita bahagia. Daripada kita ketemuan, terus jadi sakit semua. Mending kita diam dulu di rumah, jauh-jauhan dulu, biar kita semua sehat, semuanya bahagia. Oke, itu kita sudah baca cerita, kita sudah baca Alkitab, kita sudah belajar melakukan yang benar, kita mau berdoa. Berdoa ya anak-anak, Bu Kristi pimpin, ditirukan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kami sudah boleh belajar Kami sudah boleh belajar dari Alkitab dari Alkitab dan cerita Jenny dan Will, dan cerita Jenny dan Will, supaya kami supaya kami berani berbuat yang benar. berbuat yang benar. Karena Karena berbuat benar itu berbuat benar itu membahagiakan. Tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan, supaya selalu berbuat yang benar. berbuat yang benar. Walaupun Walaupun kadang-kadang tidak enak,
Kadang-kadang tidak enak, tapi akan membahagiakan. tapi akan membahagiakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Ya, udah capek nih duduk, kita berdiri ya. Diregangkan. Wah, kalau kelamaan duduk bisa capek, kelamaan berdiri juga bisa capek. Nah, sekarang kita sudah dengar cerita, kita sudah baca Alkitab, kita mau bersyukur, berterima kasih. Caranya dengan persembahan. Tidak boleh kelihatan. Dilipat yang rapi ya, jangan diremet-remet. Terus nanti kalau sudah boleh ke sekolah minggu di gereja, jangan lupa persembahannya dibawa. Atau boleh minta tolong papa dan mama untuk transfer ke rekening gereja. Dan juga jangan lupa untuk bisa juga ditaruh dalam amplop. Oke, sekarang kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih 1000 sambil persembahan. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke, sekarang kita mau doa syafaat ya Kak Sarda ya. Iya, kita akan doa syafaat. Ada beberapa pokok doa. Yang pertama, minta tolong Bu Kristi Oke. mendoakan bangsa, negara, dan juga keadaan kita dalam menghadapi virus corona. Siap. Selanjutnya minta tolong Kak Nathan mendoakan gereja dan sekolah minggu, ya Kak ya. Selanjutnya minta tolong Kak Astrid mendoakan untuk orang tua dan sekolahnya adik-adik di rumah. Oke, siap. Dan yang terakhir nanti Kak Sarda akan mendoakan untuk persembahan dan penutup. Oke, jadi urutannya Bu Kristi, Kak Nathan, Kak Astrid, dan Kak Sarda. Oke, adik-adik di rumah jangan lupa untuk ikutin ya, tiruin doa kita. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah memberikan Tuhan sudah memberikan para pemimpin negara, para pemimpin negara, dari presiden, gubernur, wali kota dan bupati, wali kota dan bupati, camat, lurah, sampai ketua RT dan RW. sampai ketua RT dan RW. Mereka semua Mereka semua berkat Tuhan bagi kami. berkat Tuhan bagi kami. Tolong sertai mereka Tuhan, Tolong sertai mereka Tuhan, supaya selalu sehat supaya selalu sehat dan bijaksana, dan bijaksana, sehingga sehingga bisa memimpin dengan baik bisa memimpin dengan baik dan dan membawa negara Indonesia membawa negara Indonesia menjadi negara menjadi negara yang baik pula. yang baik pula. Apalagi Apalagi dalam kondisi saat ini, dalam kondisi saat ini, ketika virus corona ketika virus corona ada di mana-mana. ada di mana-mana. Tolong mereka Tolong mereka dan kami semua dan kami semua saling menolong, saling menolong, saling bekerja sama, saling bekerja sama,
supaya virus corona tidak lagi tersebar dan semua bisa sehat serta beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk gereja kami, GKJ Gondokusuman. GKJ Gondokusuman. Tuhan, terima kasih, Engkau masih memberkati gereja kami, meskipun kami tidak bisa datang untuk beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan guru-guru sekolah minggu, pendeta, para jemaat, tim multimedia, dan semua yang berada di gereja. Kami juga mau mengucap syukur untuk ibadah yang masih diselenggarakan secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang sedang bekerja di rumah maupun harus bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, kesehatan, imun tubuh yang baik, supaya bekerja dengan baik dan mendidik kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, Tuhan. Walaupun saat ini kami tidak bisa sekolah sebagaimana mestinya, tapi kami yakin dan percaya dengan sekolah minggu online ini kami tetap menjadi anak yang hebat, anak yang pintar. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru yang menyiapkan materi sekolah. Kiranya Tuhan selalu memberkati guru-guru. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Kami bersyukur untuk berkat Tuhan berupa persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Kami juga memohon berkat kesehatan dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami setelah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, kakak-kakak, anak-anak, kita sudah berdoa syafaat. Kini waktunya bagi kita menyampaikan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini kita akhiri sekolah minggu ini dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak, orang tua, dan kita semua. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online ini, ada beberapa pengumuman nih. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu online. Dan pengumuman yang kedua adalah kita mau mengumumkan pemenang dari selfie bersama pelangi dalam kelas yang minggu lalu sudah dibuat oleh adik-adik. Jadi, pemenangnya adalah membuat pelangi dalam kelas. Morla yang kedua. Angel yang ketiga. Drew yang keempat. Stefani dan yang terakhir. Asep. selamat ya adik-adik yang juara. dan jangan berkecil hati yang belum juara. Tetap semangat. Oke, selanjutnya pengumuman kami mau mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak Tim Urmet dan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menyediakan sekolah minggu online. Nah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau menyanyikan lagu Usai Sekolah Minggu. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa olahraga. Jangan lupa cuci tangan. Oke. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, 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 salam.